Salam bertahan hidup. Selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Seperti biasa, subscribe, lonceng. Why harus subscribe supaya semua informasi yang bisa membuat kita semua jadi lebih baik lahir dan batin selalu bisa diikuti. Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, ganteng, keren, gaul, hot papa, dan sangat sukses, tetap rendah hati. Bro Stefanus. Salam bertahan hidup, bro. Salam bertahan hidup. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Ini sosok yang tambah keren, tambah gaul. Karena kita akan tanya kenapa bisa tambah keren dan kenapa bisa tambah gaul. Kita akan kulik. Tapi seperti biasa nih. Yes. Di awal selalu saya akan bertanya pertanyaan yang pertama. Menurut bro, apa itu sukses? Wah, berat pertanyaan nih. Nanyanya saya nggak berat, mungkin jawabnya aja. Ya, soalnya menurut aku belum sukses sih bro, gitu. Cuman kalau misalkan definisi sukses ya, menurut aku itu kalau secara finansial ya, kalau bisa financial freedom, tapi yang paling penting menurut aku sukses itu adalah sehat. Jadi kita bisa menikmati apa yang kita capai dengan sehat lah istilahnya. Nah misalnya nggak sehat percuma kan, kita punya uang banyak tapi nggak bisa menikmati apa-apa percuma. Nah itu. Jadi balance. Definisi sukses menurut bro Stefanus, finansial ada, sehat ada. Karena memang sih sebetulnya punya uang tapi sakit-sakitan uangnya habis karena harus ditransfer kepada orang yang menyembuhkan kita. Betul. Tapi kalau nggak punya uang sakit juga tambah setengah mati. Iya. Gitu kan? Iya. Yes, very good, fair enough. Ya cukup. Ya, cukup bagus ya. Oh, ketemu. tapi sebetulnya kita berteman itu sudah kenal sudah 6-7 tahun. Saya melihat satu perjalanan yang luar biasa, karir tambah hebat. Karirnya bukan hanya diri sendiri hebat, tapi Cici Susi juga karirnya tambah maju. Wow. Anak-anak bertumbuh jadi luar biasa, juga tambah erat hubungannya. Nah itu saya jadi merasa, wah ini bisa menjadi tamu yang cocok untuk Survival Talk. Karena ini adalah idaman setiap orang. Setiap orang mempunyai pekerjaan yang baik, istri yang baik, anak-anak sehat semuanya, dan anak-anak bertumbuh, ya bisa dilihat menjadi orang-orang yang baik, begitu loh. Penasaran ini, siapa yang didik anak-anak semua jadi seperti ini? Kalau yang didik anak-anak ya pasti kita bro. Ya, papa atau mama? Papa. Jadi bisa dibilang sih berdua. Wow. Soalnya gini, kita itu sekolahnya anak-anak itu kan sebetulnya dekat. Jadi dari rumah sampai ke sekolah tuh kira-kira itu cuman butuh waktu tuh sekitar 7 menit lah. Tapi kita berusaha sempetin jemput. Nganter jemput? Enggak, kalau nganter enggak. Soalnya pada saat anak-anak sekolah kita masih tidur. Oke. Masih kelon. Nah, our time, me and wife time. Yes. Nah, jadi waktu jemput kita selalu berusaha, aku sama Stefani mesti gini, kayak yuk kita jemput anak-anak. Nah, waktu selama 7 menit di mobil itu sangat quality time buat kita. Nah, kita ngobrol bener-bener nggak panjang waktunya, tapi di situ tuh mereka langsung berburu untuk cerita lah apa yang ada di sekolah. Terus kita juga ngasih ya istilahnya yang tadi bro bilang mendidik itu. Nah, kita nggak tahu apakah itu mendidik ya, tapi selama itu kita lakukan terus ya, kita sempetin terus, itu ngefek sih menurut aku. Tapi memang saya sangat setuju karena tidak banyak sekarang ini yang saya tahu, tidak banyak orang bisa berkomunikasi dengan orang yang dekat dengan kita. Justru yang terdekat adalah yang terjauh. Iya. Kayak lagu aja ya. Ini benar-benar suatu hal yang memang tidak bisa datang tiba-tiba. Tentunya mulai kecil secara langsung atau tidak langsung dibiasakan dan mereka mulai nyaman.
When people talk to you, that means orang sudah merasa nyaman kan. Kadang-kadang anak itu nggak bisa ngomong sama kita mungkin karena tidak nyaman. Nah, gimana cara menciptakan rasa aman di rumah? Nyamannya, aman dan nyaman untuk I sharing with my dad, with my mom, sip. Ya, kita selalu tekankan sih kalau misalkan kalian ada masalah gitu. Ini kalau ke anak saya ya. Kalau kalian ada masalah, malah justru jangan ditutupin gitu loh. Jadi apapun masalahnya berat atau ringan, mesti harus jujur. Maksudnya selalu kan ada kan masalah anak-anak itu selalu ada. Nah dia harus. Nah ini juga dilema sih bro. Kan ada juga yang ngomong, wah kamu sama papa mamamu kok bisa kayak temen ya, kayak istilahnya dalam tanda kutip kayak kurang ajar. Jadi lo iya bro. Tapi maksudnya, tapi ya enggak lah ya kalau kayak temen gitu loh. Tapi kan ada bro orang tua yang kamu ngomong sama papa harus gimana gitu loh. Ya seolah-olah sudah itu sudah first barrier itu sudah. Ya. Kalau aku di familyku sama Stefani malah kayak merasanya kita kayak temen sih, serius kayak temen. Jadi ngobrolin apa lah, ngobrolin sepatu lah, ngobrolin brand-brand kayak kaos, kayak apa, itu kayak temen. Kebetulan selera aku juga sama kayak Rainer sih, kayak gitu. Itu sih, jadi kayak dia ada masalah apa, dia selalu mesti akhirnya dia akan ngasih minta masukan ke kita. Ya, tapi gitu. Sampai seperti sekarang sampai hari ini. Iya. Like me, kadang-kadang nggak tahu ya, menurut kamu ego atau enggak ya. Kadang-kadang I want to be the first to be no. Dari anak-anak gitu loh. Iya. Ya, jadi saya berusaha membiasakan ada apapun ya cerita sama orang yang kamu percaya, begitu loh. Yeah. Saya selalu ngomong sama anak-anak saya, when you talk atau sharing something dengan kita, satu, we are 100% bonded, trusted. Ya kan, tidak akan pernah membocorkan dan bahkan bisa memberikan solusi apabila dibutuhkan, Jadi kadang-kadang itu juga. Apakah bro juga lakukan hal yang sama? Iya, sama. Jadi ya kadang kalau misalkan dikasih masukan, kadang juga mereka punya penilaian sendiri ya. Jadi kayak, terus papa tuh kayak nggak ngerti gitu. Maksudnya kayak gini, maksudnya kayak zaman sekarang tuh kayak gini. Tapi nanti setelah setengah jam, 1 jam, sehari dia merenungkan gitu, dituruti. Tapi pada saat pertama kali ngomongnya, terutama anakku yang cewek sih. Jadi sering, maksudnya beda pendapat tuh sering gitu loh. Tapi akhirnya kalau sudah mepet, pasti nanti WA ke aku gitu loh. Dad, aku ada masalah ini gitu. Ya, itu merupakan menurut aku itu merupakan maksudnya aku seneng sih, kayak dicurhatin seneng sih. Kayak itu kayak kembaranmu ya? Hah? Iya dah. Ada yang bilang kayak Mamine, ada yang bilang 50-50 sih kalau aku bilang sih. Tapi nggak tahu kalau bro lihat ya apa. Yang nggak tahu mendadak tak lihat ini ya kayaknya kayak kamu ya, persis. Ini kembali lagi bisnis, bicara tentang sukses financially. Yes. Karena kamu mengerjakan sesuatu yang di awal yang pertama kali saya tahu, ini this guy is very smart man, bisa melakukan itu. Thank you. Ya, pertama kali siapa sih yang kenalin laser cut ke kamu, bro? Nah, ceritanya. Karena correct me when I'm wrong. Yes. Karena laser cut ini salah satu yang di zamannya itu tidak umum dan sekarang kamu sudah menjadi big player di Indonesia. Ya, amin. And I proud to be your friend. Ya, jadi memang basicnya aku nggak nyesel. Aku dulu kuliahnya arsitek. Ya. Surabaya, Semarang? Surabaya. Petra. Aku dulu memang lulusan arsitek kan. Dan UKP. Terus sempat kerja arsitek juga. Jadi apa yang dilakukan teman-teman sekarang itu aku dulu juga seperti itu. Aku pernah jadi arsitek, pernah ngedesain rumah, ngedesain toko. Aku sempat juga jadi interior kontraktor, kayak desain pub segala macam komersial space itu wis asam garam. Itu tahun 99 sampai tahun 2015. 6 years. Nah, jadi kalau orang, loh kamu kok tahu-tahu bisa laser cut gitu loh. Ada background dari tahun 2009 sampai 2015. Itu mungkin yang banyak orang nggak tahu ya. Yes. Sorry, tahun 99 bukan 2009, tahun 2000 lah, tahun 2000 sampai 2015. Berarti 15 tahun backgroundku itu sudah asam garam di dunia interior, dunia arsitektur itu sudah. Wah, even lo nggak 15-16 tahun ini tambah seru karena
Saya tuh suka berbicara dengan orang yang punya perjalanan karir yang sangat panjang karena hari-hari sekarang ini semua itu kayak susu instan diaduk langsung jadi begitu. Ya, benar. Ya kan. Ya. Banyak orang yang tidak mau melewati satu proses. Ya, terutama yang generasi milenial, generasi Z itu. Generasi anak-anak kita itu lebih anaknya milenial lagi tuh. Ya. Tapi justru karena pemikiran mereka, bro, saya banyak belajar juga dari mereka-mereka yang milenial. Ya, jadi tak combine. Ya, combine. Oke. Nah, dari situ balik lagi ke Lasercad. Nah, dari situ tahun 2015, jujur, aku merasa nggak bisa bersaing dengan arsitek-arsitek muda yang lebih muda dari aku. Juga kontraktor-kontraktor yang bisa ngasih harga lebih murah dari aku. Juga dari mana untungnya ya murah-murahan terus? Murah, karena mereka fresh graduate kan. Jadi mereka butuh nama dulu, jadi mungkin enggak terlalu butuh. Tapi kalau kontraktornya kan dia beli bahan kok. Iya, mungkin dia mengorbankan itu untuk biaya promosi, saya nggak tahu. Iya. Tapi intinya pada saat tahun 2015 itu mundur untuk maju, rugi untuk sukses ya. Benar, ada 3. Itu salah satunya yang itu. Terus yang terakhir tuh aku berpikir aku nggak mungkin bisa bersaing dengan arsitek-arsitek yang sekarang pokoknya naik daun itu aku udah nggak bisa bersaing. Jadi kalau misalkan mau jadi nomor 1 di arsitek itu wis nggak mungkin. Jadi nomor 1 di interior designer itu nggak mungkin, bro. Jadi waktu itu sempat frustasi, terus akhirnya. Berapa lama frustasi? Padahal tadi hasil karyamu di pulau di Kalimantan itu yang hebat. Ya. Itu kan keren banget itu. Pertama bro. Di Instagramku yang bawah-bawah itu aku masih interior kontraktor statusnya. Terus setelah itu aku mulai berpikir waktu itu aku dapat proyek yang cukup besar memakai Lasercad di Samarinda. Setiap ruangan itu ada Lasercad-nya. Nah, terus mulai waktu itu nggak sengaja sih sebetulnya. Jadi karena banyaknya proyek, akhirnya nggak nututi. Supplierku Lasercad itu nggak nututin untuk mengejar deadline. Oke. Akhirnya aku beli mesin untuk mensuplai diriku sendiri. Nah, ceritanya seperti itu. Jadi pertama kali Lasercad buka itu untuk kepentingan interior kontraktorku. Pertama kali. Jadi bukan dikenalkan siapa atau melihat satu peluang. Aslinya tapi itu. Karena memang benar-benar untuk mempercepat proyekmu supaya cepat selesai. Yes, aslinya itu. Terus akhirnya banyak teman-teman yang juga kena deadline minta tolong sama aku mbok nunut. Maksudnya aku daripada ke situ kelamaan, nunut di kamu aja. Ya wes tak cas gitu loh. Lama-lama kok ya lumayan ya gitu loh. Akhirnya jalan 2 ini. Perusahaan ini jalan 2. Dulu nama interiorku tuh RC Line. Nggak banyak yang tahu ya, mungkin yang angkatan lama tahu RC Line jalan sama RC itu RC itu. RC itu arsitek, ARSI. Oke. RC Line namanya cukup bagus sih. RC Line terus habis itu Lasercad ini harus aku buka sendiri, nggak bisa gabung dengan RC Line. Makanya terus ada namanya Wall Line. Itu asal aja sih. Pokoknya belakangnya harus line. Why? Seneng aja sih, sampai anakku tuh namanya Rainer Stefano Line sama Kelly Stefano Line. Gitu loh, nah kayak gitu. Ya wes, Lasercad jalan, terus tambah akhirnya yang interior kontraktornya tak lihat wes nggak memungkinkan, wes mulai tak ilangin. Sampai sekarang ini Lasercad. Ternyata di Lasercad aku muncul passion yang baru, bro. Wow. Muncul passion yang baru. It's been 5 years ya? Ya, itu jadi aku merasakan ya, aku mulai merasa loh aku kok expert ya, aku kok seneng di pattern seperti ini, kok aku seneng ya seperti itu. Nah ternyata banyak juga arsitek yang membutuhkan orang-orang yang seperti aku. Maksudnya aku kalau ngomong sama kamu tentang proporsi ya kan, tentang pattern, tentang style itu kok nyambung gitu loh. Nah mereka kan nggak tahu kalau backgroundku itu sebetulnya ternyata memang orang desain. Iya gitu loh. Jadi enak sekali mereka langsung komunikasi sama aku tuh langsung gampang connect-nya langsung ya. Deal langsung maksudnya tak kasih pattern ini ya proporsinya segini deal. Ya wes tambah ke situ aku tambah belajar lagi, belajar software dan lain-lain. Aku belajar software sendiri bro. Jadi di Indonesia tuh tidak ada sekolahnya tentang Lasercad tuh nggak ada sekolahnya. Jadi aku benar-benar belajar dari YouTube. Setiap malam tuh aku belajar YouTube. Kalau pemirsa tahu aku belajar gitu loh. Jadi sampai sekarang aku bisa menciptakan pattern-pattern yang seperti itu. Itu bukan kayak asal, itu memang ada pelajarannya gitu. Nah kayak gitu. Intinya seperti itu. Tambah passion, tambah seneng lah gitu. Jadi banyak kita dengar. Kalau mau cari duit itu kerja dari yang passion.
Tapi kalau kamu passion come later after the business running kan ya? Iya. Nah ini yang sering saya ngomong. Gimana? Ya tidak ada yang salah dengan kerja di passion kadang-kadang meskipun suffering gitu ya. Iya. Ya, tapi kalau saya adalah orang yang realistik. Betul. Saya adalah orang yang realistik. Ya. So what? You a good singer, you patient, you arrange lagu dan semua. Tapi nggak ada orang yang suka dengerin karyamu, suaramu. Apakah terus kamu terusin gitu loh? Ya, itu yang selalu saya menjadi pertanyaan. Yes, kalau misalkan itu passionmu dan kemudian dapat duit banyak, well. Ya salah satunya pasti duit lah. Ya nggak bisa dipungkiri. Memang aku tuh pecinta duit bro. Memang. Ya semua orang lah ya gitu loh. Tapi tidak semua orang mau mengakui seperti itu. Betul. Karena dianggap dosa. Iya. Budak uang. Bukan bucin. Buang. Iya kan? Tapi kan tidak banyak orang yang bisa realistik. Mungkin karena banyak orang di luar sana. Orang tua kita bahkan kalau mau kerja itu ya harus with your passion, with your passion bener artinya melakukan segala sesuatu ketika jalannya kita sudah rasanya tepat, ya do it with your whole heart gitu kan. Atau bisa juga gini, ya karena kamu mencoba-coba akhirnya mendatangkan uang terus kamu ngomong, oh ini passionku, bisa kan seperti itu kan? Aku lebih seneng yang nomor 2 bro. Ya gini ya, betul ya. Jadi karena ada uang baru kita ngomong, oh aku passion karena gitu. Menurut aku kalau kamu sudah menghasilkan uang dan tidak ada passion itu sebentar gone. Ya. Sebentar gone, menurut aku begitu. Jadi ketika itu sudah menghasilkan, ya udah, do it with your whole your heart. Ya. Jadi kadang-kadang contohnya mungkin kayak gini loh bro. Kalau di dalam kisah percintaan gini loh ya. Ya kita mungkin bisa cinta sama orang, kalau tidak ada balasan masuk dicintain terus. Tapi kalau kita nggak suka sama orang sebelumnya atau flat dan kemudian dia mulai mencintai kita, nggak kita sambut ya gone juga dong, maksudnya begitu loh. Ya benar. Ya benar Cengli. Hebat ya, di tengah zaman sulit kamu juga buka cabang di Jakarta. Harus Jakarta bisnis. Mana yang lebih bagus? So far masih Surabaya. Padahal pasarnya Jakarta jauh lebih besar. Iya, saya juga nggak tahu ya kenapa ya. Jadi Jakarta tuh, itu kan idenya kan sebelum ada COVID kan memang. Oh realisasinya. Iya, jadi ceritanya Jakarta tuh kan memang, ternyata customer saya itu setelah tak analisa ya, jadi yang pesen laser cut itu, 50% tuh orang Jakarta. Loh kan aneh bro. Padahal kan aku tinggalnya di Surabaya, di Jakarta. Jakarta tuh juga banyak sekali orang pemain laser cut kayak aku gini tuh banyak, wis ratusan bro. Kalau dibilang laser cut cuman dikit, Indonesia tuh ada ratusan ribuan. Serius bro, serius. Wow. Dan menurut aku ini kan bukan cuma untuk running mesin, this is art bro. Ya, nah itu mungkin bedanya di situ. Dan aku juga bukan yang pertama loh, laser cut itu. Jadi laser cut kan tadi kan saya kan di Kalimantan itu ya. Yang di Kalimantan kan juga ada suppliernya. Tapi Surabaya juga ada gitu loh. Dulu orang yang tak supin ke aku tuh juga ada. Sampai sekarang juga mereka jalan. Ya, tapi ya mungkin rezeki di aku ya. Ya akhirnya ya. Pasti variabelnya bukan karena ini, karena menurut aku mesin is a machine. Tapi behind the machine itu kan idenya dulu. Mesin itu kan cuma diperintah atau disuruh belok kiri, suruh buat puter dia puter. Kan the man behind the gun. Ya bisa jadi. Terus buka Jakarta akhirnya lebih. Jakarta itu ya itu karena kan customer kan Jakarta kan mesti nunggu biaya, nunggu waktu pengiriman yang 3-4 hari. Mereka kan kalau ada deadline nggak bisa hari H ngambil barang. Idenya dari situ pertamanya. Jadi aku jemput bola di Jakarta, supaya apa? Supaya orang kalau butuh hari H dia bisa ke gudangku ambil dan bisa pasang hari H. Lumayan. Maksudnya gini, lumayan tuh dalam arti gini, dengan adanya Jakarta, ya nambah otomatis, offset penghasilan tuh nambah otomatis, daripada nggak buka, intinya seperti itu. Nah untungnya pas aku buka, terus kan COVID nih, sempet karyawanku tak pulangin, tapi sekarang ya udah balik lagi. Gitu loh. Back to normal, bisnis? On the way ke normal. Puji Tuhan, is on the way ke normal. Nah, pengembangan lain kemana bro? Nah itu yang aku bilang, aku kan terakhir kan belajar sama teman-teman milenial yang umurnya jauh di bawahku lah. Yang umur 29, 30, 31, mereka hebat-hebat kan. Kenapa kok cuma 32 ya? Hah? 32, hot papa.
Ini kepala istri yang dengerin cedak. Kok dipromosikan terus bojoku ini. Nah, dari situ aku mulai belajar. Oh, cara berpikirnya mereka tuh seperti ini. Gitu loh. Satu orang itu ya, tak lihat ya, IG-nya tuh ada banyak perusahaan. Ya, jadi padahal intinya sebetulnya kolamnya sama, Bro. Oke. Kolamnya sama, tapi dia buka IG beberapa misalkan. Tapi kebetulan gini, yang teman-teman milenial itu kebetulan banyaknya di food and beverage. Oke. Nah, aku niru konsepnya mereka. Nah, ini aku buka lagi IG baru, aku jualan material. Ini juga lucu, material ini gini. Material bahan laser cut itu. Betul, jadi itu banyak orang yang nempel bahannya aja. Lucu kan? Karena dia sudah punya mesinnya. Enggak, bahan laser cut ini juga bisa untuk mebel. Oke. Kan aku kan stok nih, kan stokku banyak toh. Stokku di gudangku banyak. Orang tuh nempel 2-3 lembar, kadang 10 lembar daripada dia ngambil gitu ya. Steve, aku nempel ya bahan ini gitu loh. Oh ya, tak kasih harga gini. Terus kepikiran, kenapa nggak tak buka satu IG yang ngurusin tentang material aja? IG-nya apa namanya, Bu? Ref Panel. Panel. REV Panel. Itu barusan tak buka, ya adminku tak suruh ngurusin, lumayan. Ternyata dengan caranya mereka buka IG itu ada omset baru lagi loh, Bro. Aku sampai ya lumayan juga ya. Oh iya, sekarang tidak bisa dipungkiri dengan kemudahan sosial media itu. Betul. Membuat kita itu lebih gampang berkembang. Betul. Ya itu. Nah, sekarang aku ketagihan mau buka lagi. Mau bukanya apa sih? Ini baru wacana. Aku mau bikin laser cut yang khusus untuk pintu. Misalkan kayak gitu. Aslinya apa? Aslinya pesen di Wolen aja bisa kan, Bro? Iya. Tapi aku buka karena apa? Kolamku sama. Jadi apa ya? Kayak variasi aja gitu. Lu cari pintu ya udah ke IG yang pintu gitu, seret gitu. Tapi ya setuju banget ya, karena anyway lu ya juga harus beli bahan itu. Iya. Secondly, kalau akhirnya pasar itu bisa menerima kamu jual bahan, kamu beli bahan itu dalam jumlah yang lebih banyak, modalnya lebih turun lagi. Kan? Modalnya lebih turun, terus aku tuh jagani, istilahnya kalau bahasa Surabaya tuh jagani orang yang jackpot. Jackpot tuh gini misalkan, tahu-tahu ada orang yang nggak ada hujan, nggak ada angin, WA, butuh ribuan lembar, Bro. Wow. Bahan itu. Oke. Ada, Bro, seperti itu, dan kesempatan itu pasti ada. Bayangin kalau misalkan aku nggak buka ref panel, hilang kan kesempatan itu kan. Tuh? Ref panel baru kira-kira 2 bulan. Omset good? Lumayan. Udah dapat jackpot? Jackpotnya hampir. Cuman ternyata barangnya tuh speknya lain gitu loh. Aku sampai waktu itu gila ini. Jadi kalau misalkan aku dapat jackpot itu, Bro, itu sudah di luar nalar, penghasilannya lebih gede dari Wolen, Bro. Dan langsung datangnya ke sini sudah naik Rolls Royce. Wis. Ferrari dulu, Bro. Wis. Amin. Ferrari itu rada kurang cocok sama kamu karena kamu tinggi. Gitu ya? Kamu tinggi kok. Oh gitu. Cocoknya apa berarti? Ya Rolls Royce itu. Amin. Tak amini dulu wis. Iya kan, karena nenek Rolls Royce aku bisa baca jalan-jalan kok. Ya gitu, Bro. Jadi karena buka kita ada jackpot. Serius ada. Gitu loh. Meskipun sehari-hari misalkan ya orang nempel 5, 10 gitu, ya tak biarin aja IG itu bergulir. Tapi ada juga orang yang kepepet, istilahnya kesusu, dia urgent bahan, Bro aku butuh 100 lembar gitu. Tapi semua bahannya itu import ya? Ada yang lokal, ada yang import. Oke, dengan adanya pandemi itu terganggu nggak ya? Bahan-bahan tertentu akhirnya nggak bisa datang ke Indonesia. Sempat ada beberapa item yang nggak bisa datang. Ya terpaksa kita ngomong adanya stoknya ini gitu. Tapi kalau yang lokal-lokal kan tetap jalan. Oke nih, subscriber yang belum tahu atau Madam Chang Lover yang belum tahu, kalau teman-teman ingin tahu melihat laser cut produksinya Bro Steve Woline ini apa sih, datang langsung cek di lokasi Madam Chang Manyar. Wih. Di atas sennya itu produksinya dia. Setiap orang yang datang keren. Tapi prosesnya enggak seperti itu ya. Ya namanya Pak Pacang ini bagging terus. Api tak bro. Wes lah percaya aku. Wajar bro, ya wajar lah. Gak apa-apa. Ini enggak api ya. Wes lah percaya aku api. Asli ini ya. Wong nih ngomong ora percaya tapi cool. Apalagi ada lightingnya bro. Lightingnya hijau itu kan. Itu semua dia yang desain. Dia yang mau. Gimana caranya
saya kepingin waktu itu ya, masih ingat ya. Yes. Bro, ada waktu, ayo mampir ke sini gitu ya. Ya itu apa ini bisa menjadi outstanding gitu loh ya. Itu ada konsepnya mestinya, Bro. Ya. Belum pernah dibahas kan konsepnya itu. Ya nanti disimpan aja, nanti kapan-kapan diselesaikan yang itu. Iya, kenapa kok bentuknya seperti itu? Wah, itu ada kaitannya sama Madam Chang yang semakin membumi, mekar. Nah, itu ada. Tapi enggak banyak orang tahu dan belum dilihat karena sebetulnya itu belum terselesaikan 100% karena saya cuma ngambil yang sisi ininya. Iya. Dan di wall-nya itu saya buat yang berbeda. Yes. Luar biasa. Dan sampai sekarang boleh nih menjadi marketingnya, mau saya kasih ininya. Tapi dengan adanya semua nanti pasti orderan pasti lebih ramai. Amin. Anyway, saya juga penasaran nih, mungkin subscriber juga penasaran. Kamu aslinya mana sih, Bro? Saya sih sudah tahu nih, pura-pura tanya gitu loh supaya subscriber ini mengerti gitu. Asli lahirnya di Semarang. Di Semarang, Bro. Oke, ceritanya bagaimana? Semarang. Kok bisa terdampar di sini? Ya kayak orang-orang. Ya, karena kuliah itu ya? Iya, kayak orang-orang kebanyakan lah. Jadi aku ya sekolah biasa ya di Semarang, sekolah biasa SMP, SMA gitu kan. Terus waktu lulus SMA juga aku nggak kepikiran arsitek dulu gitu loh. Lebih apa ya? Lebih sebetulnya papaku lebih kamu kayak seneng gambar. Bukan bisa gambar loh, tapi tak lihat kamu suka gambar. Kamu coba daftar arsitek. Jujur aku daftar di Parahyangan di Tarumanegara nggak keterima, Bro. Jadi keterimanya cuma di Petra. Ya udah aku akhirnya masuk karena Petra. Kamu overqualify, yang bisa menerima cuma UKP gitu. Wis, enggak. Jadi ya memang saingannya berat-berat sih. Jadi ya untung ya akhirnya kalau dulu aku keterima di Untar, ceritanya kan beda wis. Ya nggak kenal Stefani di mana? juga. Di Surabaya. Satu kelas, Bro, arsitek. Wow. Oke. Iya. Cinlok. Oke. Cinlok gitu. Tapi setelah aku menjalani jadi orang Surabaya, aku cinta banget sama Surabaya. Serius, seneng aku. Duh, Susi ini orang mana? Surabaya. Asli Surabaya. Surabaya asli. Emang orang Semarang nggak ada yang cantik tak? Kotanya, Bro, maksudnya. Sehingga nyarinya di Surabaya. I'm sorry Semarang. Saya juga punya banyak teman anak Semarang. Ya, tapi artinya saya tanya sama dia, apa di Semarang nggak ada yang cocok sama kamu? Ya waktu itu belum. Atau setelah cocok ada yang lebih baik, ya harus tinggal aja gitu loh. Kompor meledup. Enggak lah ya waktu itu belum mikir inilah ya, masih mikir kuliah dan lain-lain. Kuliah pun aku juga bukan maksudnya bukan yang menonjol kayak gimana tuh enggak. Jadi semester 1 sampai hampir semester terakhir itu ya biasa flat. Cuman waktu tugas akhir baru aku klik sama arsitek, aneh. Jadi selama semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, semester 8 pas tugas akhir itu baru menemukan ini loh, arsitek sing aku suka. Oke, kalau gitu pertanyaannya sekarang gini. Ketika kamu nembak Susi nih, kliknya itu waktu itu atau setelah menikah berapa tahun baru benar-benar? Loh, ini jangan-jangan ada pattern yang harus tak tanya ini. I'm sorry. Itu nyonya di belakang. Atau tambah kesini tambah cinta, atau tadinya ya sekedar. Ya kenalnya gara-gara apa ya? Kenalnya gara-gara dia tuh kos. Aneh kan? Orang Surabaya tapi kos. Karena biar deket. Biar nggak capek gitu loh. Jadi pulang ya langsung istirahat, nggak riwari waktu itu gitu. Anak UKP banyak yang cantik ya? Ya lumayan lah, Bro. Di UKP juga. Akhirnya ya itu karena satu kelas terus sering pinjem catatan juga, nggak pernah nyatet. Jangan-jangan itu alasan ya? Iya. Oke, siapa orang yang benar-benar di belakang kamu yang membuat kamu seperti hari ini, Bro? Orang tua, istri? Kalau misalkan dibilang sukses secara yang dari Arsilen itu ya udah pasti ya dari Stefani lah. Stefani banyak banget ngasih masukan ke aku sih. Aku termasuk orang yang lelet sebetulnya. Dan kebiasaanku nunda pekerjaan. Aku bukan orang yang rajin, bukan orang yang seneng nyelesain pekerjaan, tapi malah senengnya nunda. Terus sing ketiga juga aku bukan orang yang suka baca. Serius. Jadi aku lebih suka, jadi misalkan ya, nah
ini timbal baliknya, dia tuh sangat seneng, Stefani tuh sangat seneng baca, tuh sangat seneng. Jadi kalau misalkan ini loh, kamu mesti baca buat bisnis, kamu ceritai aja, aku nggak mau baca. Jadi nek nggak diceritain ya, aku tetap nggak ngerti kisah-kisah inspiratif apa tuh ya nggak tahu gitu. Jadi dia yang cerita gitu, tidur gitu dia cerita gitu. Atau aku lebih seneng lihat film kayak gitu. Bukan, itu calon bos besar. Sudah baca laporan, tolong Ciptano, garis-garisnya ini berapa? Ini 100 halaman. Ya tolong disingkat apa? 5 menit. Ya, aku lebih suka. Loh serius bro, aku lebih suka gitu. Itu udah calon CEO besar seperti ini. Wih. You on the right track bro. Bener kan, gitu kan. Tapi kan kamu juga belajar terus, lihat YouTube. Ini anak band loh. Gitar, melodi, bass. Ya aku biasalah. SMA ya toh, pasti nek SMA itu sing keren itu sing bisa main gitar, ya pernah kan? ngerayu cewek dengan gitar? Tanyain aja lah sama pernah orangnya. Sus? Dirayu. Masih ingat lagu apa pertama kali? Ingat lah, anak-anak anak-anak arsitek pasti tahu sih. Soalnya waktu lagu apa? Masih ingat ngerayunya? Bon Jovi lah. Sofi. I'll be there for you. Oh, I'll be there. Oh, ini suaranya. Mau dites tak? Mau dites. Ini ini signature. Ini signaturenya. No. Sebentar aja bro. Biar orang semakin terpersona lihat. Aja bro. Suaranya kayak Bon Jovi. Wow. Serius. Ini sudah diakui loh, bener loh sama semua ini. Iya. Sebaik-sebaik lah. Ojo lah bro. Yang refnya aja, yang tipe lain aja, yang signaturenya aja. Ayo minum dulu bro, biar gak mood bro. Next saya. Bisa kalau misalkan mau dengerin aku nyanyi ya di Instagramku itu di highlight yang atas. Ayo. Di highlight yang atas itu ada highlight judulnya TikTok. Sama ada highlight judulnya Beat BEAT. Itu semua tuh aku nyanyi di mobil. Tulis. Kita ngomong TikTok kita sudah lama ndak duet-duetan ini. Wih, ya bro, aku udah lama nggak TikTokan bro. Tapi TikTok terakhir good untuk marketing loh. Ya intinya sosial media bagus semua. Iya. Di sana adalah satu. Jadi menurut saya ini internet itu satu citizen sendiri. Ya. Satu warga negara di dunia ini. Di dunia ini ada 5 benua tadinya kan? Yes. Ada Asia, Eropa, Afrika, Australia, Amerika, dan sekarang ada yang namanya sosmed. Yes. Itu benua yang berbeda, dan kalau kita tidak masuk dan mengenal benua itu, ya benar. Ya kita tidak bisa maju. Istilahnya kita nolak, sosmed aku nggak mau gitu, ya gimana gitu loh. Harus mencintai dan bisa menggunakan dengan bijak menurut aku gitu. Iya, meskipun banyak efeknya. Iya, efeknya kan bisa positif, bisa negatif. Juga ada. Iya, pasti. Tapi kita harus belajar lah ya. Iya. Kalau orang tanya nih, sukses kamu itu kamu bangun sendiri atau sukses yang diturunkan oleh orang tua? Banyak saksi-saksi hidup sih bro, sebetulnya. Ya orang tua sih, kalau orang tua sih pasti dukung dalam doa. Kalau aku sering, kan aku luar kota ya, berarti kan komunikasi sama mama, papaku gimana gitu. Selalu dia mesti doa, kamu tak doain terus ya. Doa itu pasti ya besar kuasanya, itu satu kalau dari orang tua. Tapi banyak klien-klienku dulu yang pernah jadi klienku interior dari zaman dulu ya, zaman berarti tahun-tahun sekitar tahun 2000. Sekarang ketemu lagi sepedaan itu. Ya, ini bukan aku yang ngomong ya. Nek dibilang dari nol tuh ya kamu, Steph. Katanya gitu. Selalu tuh ada beberapa kalian tuh ngomongnya gitu. Aku ngerti sendiri pas waktu itu kamu tuh naik pickup belanja triplex sendiri. Dari aku sama Stefani naik pickup terbuka yang nggak ada AC-nya. Beli triplex di Baliwerti. Sampai sekarang yang jualan triplex pun masih ada. Terus kita tuh beli triplex itu sampai aku pernah milihin triplex yang bagus kayak gimana. Apik baru masuk pickup, bagus masuk pickup, itu sempet ngalamin. Sebetulnya saya itu. tahu karena aku ngikutin, tapi pertanyaan ini tak tanyakan karena kenapa? Karena sangat refleks hari-hari sekarang ini kan hari yang termasuk hari yang sangat sulit.
banyak orang tidak punya duit, bahkan banyak orang yang di tengah carut marut semua ini orang baru lulus sekolah dan semuanya selalu at the end of the day ngomong, saya tuh nggak bisa bekerja, saya ini sulit karena tidak punya modal gitu loh, maksudnya begitu loh bro, arahnya ke situ. Jadi ini satu Bro Steph ini salah satu orang sukses yang juga tidak diberikan atau mewarisi sukses orang tua. Semuanya ya berangkat dari nol. Yang paling penting gimana kita mau benar-benar fight sampai mati gitu kan ya. Ya bisa dibilang itu sih. Tapi mungkin gini, rumusnya atau kurvanya ya, atau formulanya ya. Menurut aku sukses itu bisa dibilang, nggak tahu ini benar atau enggak, ini menurut pendapatku ya. Kalau misalkan family-nya sukses dulu bro, maksudnya family sukses, itu kesuksesan itu akan datang dengan sendirinya. Ya agak klise, tapi itu benar sih menurut aku. Ini bener kamu gak? Ngingetin aku, mulai dari kecil mami papiku itu selalu cerita sama aku. Kalau kamu ingin sukses, di rumah tangga jangan banyak ribut. Nanti yang namanya hoki rezeki itu takut mau mampir. Iya, kayaknya orang tua mesti ngomongnya gitu. Tapi itu ya aku ngerasain sih, bener sih. Saya dulu nggak bisa menerima logiknya, tapi kesini saya bisa menerima logiknya. Why? Karena kalau kamu urusan keluarga aja ruwet, kamu bagaimana bisa fokus dan punya ide-ide cemerlang dan fokus terhadap sesuatu yang sedang kamu lakukan di luar? Kan pikiranmu butek terus gitu loh ya. Ya itu logikaku. Jadi ketika kita happy, kita senang pulang lihat istri ya senang, lihat anak ya senang, di rumah senang. Terus lihat mereka keluar ide-ide baru, kadang pikiran jadi fresh. Itu logikanya menurut aku begitu. Iya. Betul juga sih. Sama juga yang terakhir tak syukuri itu juga apa ya? Terakhir aku kan bonding sama anakku yang cowok bro. Maksudnya bonding itu dalam arti sempat beberapa tahun kan barengin dia main drum kan. Wah anaknya drummer hebat. Wow. Maksudnya nanti itu ditulis Instagramnya. Menurut aku sih itu suatu dan dia juara apa yang terakhir di Singapura juara ya Drum of Global Internasional. Drum of ya istilahnya kalau prestasi drum juara itu dunia junior lah gitulah di Singapura tahun itu saya open masih bro, open kategori yang sudah nggak ada umurnya. Maksudnya semua umur bisa, musuhnya semua umur, sudah nggak yang junior. Oh, lebih hebat lagi. Iya. Jadi aku bersyukur itu sih, maksudnya ada satu kesibukan sendiri yang positif yang bisa sama anakku itu bener-bener kita kayak satu tim. Bukannya dari dulu ya karena memang nganter-nganter les barengin. Wah itu. Iya Kan? Itu kalau dibilang pengorbanan tapi itu nggak nyesel sama sekali, itu luar biasa. Bisa diikuti dari Instagramnya Rainer dari mulai aku bikin Instagramnya dia sampai sekarang. Oh kemarin ada Yason kan pernah ngundang si jamming kan? Iya, yang Sentrum ya, Jazz ya? Iya. Kenal. Sempet jamming. Beberapa waktu yang lalu dia jadi tamu di sini. Iya. Yason, wih, main. Kapan anak kamu mau jamming sama dia lagi? Lo ayo. Di sini kan? Boleh jazz-jazzan. Oh iya, got idea kita go to drummer. Baik kita go to drummer. Iya, yang kecil-kecil aja toh, main-main live gitu. Jazz udah snare aja seneng. Iya. Sama you? Ukulele sama Keke itu masih main nggak ukulele sekarang? Serius, nggak pernah posting lagi. Karena yang diposting sudah beda. Dulu nggak kemana-mana pagi siang sore ukulele. Iya, Pagi masih main ukulele. Kelly masih. Tapi terakhir ya variasi sih. Kadang vokal tok, kadang sama ukulele. Oh duet dong. Ya kapan-kapan lah. Seru. Perlu diagendakan. Ya termasuk salah satu pandemi itu yang membuat saya bisa bermain ukulele sekarang. Iya loh ya. Kalau dipikir-pikir gara-gara COVID ini banyak talenta yang akhirnya terpendam langsung. Orang yang nggak biasa masak pun bisa jadi kayak winter masak tahu-tahu. Sekarang dia running jualan roti, pagi siang sore ditekunin. Ya dunia berubah lah. Berubah. Aku dulu nggak suka olahraga, sekarang ya lumayan rajin gowes sih sampai kebablasan menurut aku. Karena sepedanya sepeda Sultan kok. Enggak lah. AM-nya berapa kok? 2. B-nya? Baru 2. Bromtomnya? Bromtom cuma 1. Ya berarti 3, 2 Sultan, 1 adiknya. Soalnya gini bro, kalau sudah family itu aku beli 1 pasti istri minta, ya kan? Nanti anakku juga minta.
Si. Alec Moulton itu untuk anak laki atau istri? Loh, cewek cowok bisa, Bro. Oh, no. Rasanya saya tahu yang Alec Moulton itu untuk istri atau untuk anak. Tolong dijawab kok. Untuk saya, Bro. Pertanyaan yang paling sulit itu, kalau kita masih ingat acara di rooftop itu, beli sepeda untuk diri sendiri, untuk anak atau untuk istri? Untuk family lah, Bro. Dan ini jelas pertanyaan yang paling sulit. Jadi sebetulnya gampang, Bro. Sebetulnya untuk mendapatkan sepeda ya, untuk mendapatkan ISO ya, istri sudah oke atau SNI ya kan? Sudah nanya istri, itu sebetulnya gampang. Dibuat istrinya yang lebih kecanduan dari kita. Itu kuncinya. Sebagai penutup, belikan sepeda untuk anaknya sendiri atau anaknya orang? Karena istri kan anak orang kok. Oh. Ayo, belikan sepeda anaknya sendiri atau anaknya orang yang lebih berat? Ya anak sendiri lah, Bro. Hah? Anak sendiri. Anak sendiri lebih enteng ya? Lebih enteng. Itu anaknya orang berarti. No, istri itu anaknya orang. Lah ya, anaknya orang makanya. Dari perkara. Enggak, kita semoga setelah ini masuk mobil tidak eker-ekeran. Kita sering tuker-tukeran sepeda, Bro. Tenang, Bro. Okay, aman. Sudah ada rule-nya. Aman. Oke, seneng banget bisa ngobrol bareng. Banyak tentunya yang bisa diobrolin. Ya. Apa yang membuat kamu sebetulnya bisa selalu rendah hati sih? Karena banyak orang ketika tambah sukses, saya tadinya itu punya banyak teman yang berangkat dari biasa dan kemudian mulai naik dan saya kehilangan dia. Serius, Bro? Serius. Biasanya kalau orang artinya karena mungkin saya tidak mau mengikuti gaya-gaya dia begitu loh ya. I'm comfortable with my style dengan seperti ini. Tapi saya tidak berusaha mengejar persahabatan itu karena saya akan menjadi ya akhirnya ya jadi jauh gitu ya. Apa yang membuat tak lihat ini teman-teman lamamu masih terus gitu dan you still aku kenal kamu 7 tahun yang lalu gitu loh. Aku nyaman aja sih. Maksudnya buat apa misalkan kita kayak pura-pura terus kayak sok hype apa gitu tapi nggak nyaman gitu loh, nggak enak. Mendingan ya wes makan di pinggir ya kan, makan yang biasa-biasa tapi hidup tuh nyaman gitu loh. Aku lebih mementingkan kenyamanan. Ya, tapi apa yang membuat kamu tetap bisa rendah hati? Enggak tahu ya. Padahal materi tambah berlimpah, kesuksesan semua, kiri kanan semua, kesempatan seolahnya pintu terbuka sangat lebar. Apa ya? Bukan cuma sekedar ya ada lubang, ada harapan kan bukan nih. Apa ya, Bro? Aku sendiri. Aku sendiri nggak bisa jawab sih. Maksudnya you wanna call a friend, call wife? Apa ya? Ya itu tadi lah. Aku lebih seneng yang modelku yang seperti ini gitu loh. Serius. Lebih nyaman dengan iya, lebih nyaman gitu loh. Aku mau kaosan tok, mau apa ya, lebih bener nyaman. Benar nggak sih gitu. kalau orang itu berubah karena mungkin orang belum jadi dirinya sendiri itu? Bisa. Jadi bisa. Ya, ketika status sosial berubah, dia krisis identitas begitu loh. Dia tidak tahu lagi, mungkin loh ya. Iya, bisa. Tapi tak lihat-lihat karena COVID loh ya. Orang-orang wis kayak nggak seberapa peduli tentang apa ya, dalam tanda kutip kayak penampilan itu wis nggak tahu ya, sekelilingku tuh kayak gitu loh. Wis apa adanya lah wis. Percuma mau make up ya maskeran ya kan. Oh iya, di masker atasnya toh. Jadi maka itu jadi tato ini itu yang laku, tapi begitu dibuka ini masih polos. Lah strap gini. Loh, lah lumayan 6 bulan dulu, nanti 6 bulan itu namanya money management. Iya. Serius tapi bener kok. Iya, lebih menyadarkan orang lah. Iya. Wis apa adanya ae gitu loh. Maksudnya ya untungnya aku dikelilingi orang-orang ya yang seperti itu juga sih. Maksudnya ya apa adanya gitu loh. Mereka teman-temanku ini ya hebat-hebat, Bro. Tapi ya nggak ada satu yang sok gitu tuh nggak ada. Ya untuk apa sebetulnya? Humble kabeh gitu loh. Jadi enak gitu loh. Kita ketempelan juga sama Mr. C1 aja kepar gue. Iya. Oke, luar biasa, seneng banget
sebelumnya sebagai penutup apa nih pesan-pesan buat teman-teman yang baru merintis bisnisnya, ketika dia juga mengalami struggle yang mungkin kamu dulu juga jalanin, ketika harus melewati proses 15 tahun dan akhirnya harus berganti haluan, apa yang bisa disampaikan ke teman-teman? Apa ya? Ya kalau aku share apa yang pernah tak alami, ya kalau tadi sangat klise kalau aku bilang passion ya, tapi ini memang realita. Maksudnya gini, aku kalau misalkan mengerjakan sesuatu pekerjaanku yang sekarang, serius nggak kayak orang kerja bro, itu enaknya. Jadi kayak nggak kerja, tapi tahu-tahu di saldo ada orang transfer, itu sangat enjoy banget. Nah, gimana caranya seperti itu? Ya kamu harus menemukan passionmu sendiri. Nggak bisa, kalau passionku kan sudah nemu yang ini gitu loh. Nah, kan banyak tau, ada yang suka masak, pertama jangan mikir duit dulu, mikir pokoknya suka dulu, ya suka dulu, terus nanti pokoknya jujur dalam melakukan sesuatu tuh jujur dalam semua perkara. Iya, itu kuncinya jujur. Aku selalu jujur sama klien-klienku tuh jujur. Maksudnya apa ya, nggak ada yang tak tutup-tutupi. Terus juga, oh ya satu lagi, kadang ada satu peristiwa kita tuh nggak bisa terlalu kaku ternyata. Aku dulu orangnya sangat saklek di bisnis, misalkan kayak gini. Wis pokoknya harga tuh ya ini misalkan gitu. Ternyata tuh nggak bisa. Sometimes itu ada mereka tuh bener-bener butuh bantuan. Bukan masalah harga sih, bukan masalah diskon atau apa sih. Tapi kayak bro, aku tolong dulu kan ya hari ini aku minta please. Padahal kan antrianku banyak gitu loh. Tapi gimana caranya aku bisa nolongin dia karena aku pernah merasakan kayak dia. Iya kejar deadline. Kejar deadline, misalnya dia nggak selesai, dia didenda bro. Aku minta tolong bener-bener loh, kamu kok telat masuk noe gitu loh. Ya wes kali ini tak bantu. Begitu selesai barangnya, dia tuh bisa happy-nya setengah mati. Aku bisa merasakan, aku membuat dia tuh happy gitu. Jadi akhirnya aku juga itu ikut lebih, happy. Lebih dari nilai kontraknya. Rasanya. Jadi energi buat aku kerja bro, serius kayak gitu. Selalu kayak gitu. Jadi aku nyenengin orang lain tuh bisa juga ke diri sendiri. Itu kuncinya. Senang melihat orang lain senang. Ya. Meskipun hari-hari ini tidak banyak orang seperti itu. Ya. Dan semoga dengan episode kali ini semua menjadi lebih positif dan senang melihat orang senang. Thank you, thank you so much. Semoga Woline sama Revanel ini bisa tambah sukses dan amin. Kerjaannya istri tambah maju karena you are keluarga yang very kreatif dan orang yang selalu berjuang untuk memiliki masa depan yang lebih cerah. Thank you juga udah salam bertahan hidup. Thank you juga udah di invite sama Survival Talk. Papa Chang, wis banyak menginspirasi aku juga lah Papa Chang. Keren. Thank you. Sebelumnya jangan lupa lagi share kalau bermanfaat dan berikan komen. Sukses selalu. Salam bertahan hidup. See you.